Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang gede banget. Kita akan coba merangkai sebuah cerita utuh dari awal mula sampai akhir zaman pakai kacamata teologi sistematis. Siap? Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya apa sih tujuan ini semua? Pertanyaan yang dalam banget kan? Nah, ternyata teologi menawarkan sebuah jawaban. Bukan jawaban simpel, tapi sebuah kisah epik yang terbagi dalam beberapa babak penting. Yuk, kita mulai dari babak pertama, desain awal. Bagaimana seharusnya semua ini berjalan menurut rancangan penciptanya. Jadi, fondasi dari semua ini adalah konsep yang keren banget namanya Imago Dei. Artinya, gambar Allah. Ini bukan berarti kita mirip Tuhan secara fisik ya, tapi lebih ke kita ini diciptakan untuk jadi cerminannya, untuk merefleksikan karakternya. Inilah yang memberi kita nilai dan martabat yang luar biasa. Nah, yang menarik, diciptakannya kita sebagai laki-laki dan perempuan itu bukan kebetulan loh. Ini bagian penting dari Imago Dei tadi. Gimana caranya? Pertama, ini soal hubungan. Kita diciptakan untuk saling terhubung, bukan sendirian, persis kayak relasi di dalam Tritunggal. Kedua, soal kesetaraan. Laki-laki dan perempuan itu equal, punya nilai dan martabat yang sama persis di mata Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang sering jadi perdebatan, soal perbedaan peran. Sama kayak Tritunggal, kesetaraan itu bisa ada barengan sama peran yang beda, bukan karena yang satu lebih baik, tapi demi keharmonisan dan keteraturan. Dan puncak dari desain hubungan yang harmonis ini? Ya, dalam pernikahan, di mana dua pribadi bisa jadi satu daging. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga kesatuan spiritual dan emosional yang dalam banget. Oke, kedengarannya indah banget kan? Desain yang sempurna. Tapi, kita semua tahu realitanya nggak kayak gitu. Jadi apa yang salah? Di mana letak masalahnya? Lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi ada desain Tuhan yang ideal, harmoni, relasi yang utuh. Di sisi lain, realita kita sekarang rusak, penuh konflik, dan gambaran Tuhan dalam diri kita jadi terdistorsi. Jomplang banget kan? Pertanyaannya, kok bisa jadi begini? Penyebabnya dalam bahasa teologi adalah dosa. Dan ini penting banget. Dosa itu bukan cuma sekedar melakukan hal-hal buruk, bukan. Dosa itu lebih fundamental. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita gagal total untuk hidup selaras dengan standar Tuhan. Baik dalam tindakan, pikiran, bahkan natur kita. Dan menurut Alkitab, kondisi ini tuh kita warisi. Bukan sesuatu yang kita mulai dari nol. Konsep ini sering disebut dosa warisan. Gampangnya, kita semua kena imbas dari pemberontakan manusia pertama yang diwakili oleh Adam. Nah, kalau ada masalah sebesar ini, pasti butuh solusi yang sepadan kan? Disinilah cerita ini mencapai puncaknya. Mari kita masuk ke bagian ketiga, solusinya. Solusi super besar itu namanya penebusan, atau the atonement. Dan ini bukan solusi sembarangan, karena akarnya itu ada di dalam karakter Tuhan sendiri. Di satu sisi, dia itu penuh kasih. Di sisi lain, dia itu adil banget. Yang artinya, dosa itu harus ada konsekuensinya, harus dibayar. Gimana cara Tuhan mendamaikan kasih dan keadilannya? Lewat dua fase dalam karya Kristus. Fase pertama, perendahan diri. Ini adalah seluruh hidupnya di bumi yang taat sempurna, sampai puncaknya di kayu salib, di mana dia menanggung hukuman dosa kita. Fase kedua, pemuliaan. Ini adalah kebangkitannya dari kematian yang jadi bukti, boom, kemenangan mutlak atas dosa dan maut. Jadi intinya apa? Intinya adalah karya Kristus ini membuka jalan keselamatan bagi siapa saja yang percaya padanya. Inilah jantung dari kabar baik itu. Oke, itu tadi klimaks ceritanya yang terjadi 2000 tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, terus hubungannya sama kita hari ini apa? Gimana kita bisa mengalami realitas baru ini? Ini membawa kita ke babak cerita yang sedang kita jalani sekarang. Setelah Kristus naik ke surga, gimana dong cara kita terhubung dengan Tuhan? Jawabannya adalah Roh Kudus. Dialah yang bikin karya Kristus itu bukan cuma cerita sejarah, tapi jadi kenyataan dalam hidup kita. Gimana caranya? Dia yang kasih kita kekuatan buat melayani, dia yang pelan-pelan membersihkan kita dari dalam, dia yang nuntun kita kebenaran, dan dia yang menyatukan kita semua jadi satu keluarga besar yang namanya gereja. Salah satu cara paling nyata kita mengalami ini adalah lewat doa, khususnya frasa dalam nama Yesus. Ini bukan mantra sihir ya, artinya adalah kita berdoa selaras dengan semua yang direpresentasikan oleh namanya.
Doa yang lahir dari iman pada Kristus dan bertujuan untuk memajukan agendanya di dunia. Oke, kita udah lihat dari awal masalahnya, solusinya, sampai apa yang terjadi sekarang. Tapi, tunggu dulu, cerita ini belum tamat. Masih ada babak terakhir, babak final. Apa aja isinya? Pertama, Kristus akan datang kembali. Kedua, akan ada penghakiman terakhir. Dan puncaknya, yang ketiga, akan ada langit dan bumi yang baru. Ciptaan yang sepenuhnya dipulihkan. Dan disinilah, cerita ini kembali ke titik awalnya. Manusia akhirnya bisa hidup dalam harmoni yang sempurna. Tinggal bareng Tuhan selamanya. Inilah pengharapan terbesar kita. Nah, inilah cerita besar versi teologi. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan, setelah tahu semua ini, apa peran kita di dalam cerita ini, hari ini? Bagaimana ini mengubah cara kita menjalani hidup kita sekarang?